يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi ihtadal muhtadun. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ata'ihi wa fadlihi al-maimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ala Allahu amma yaqulu dhalimun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qama bi da'wati ila Allah wa ihtada bi da'watihi as-salihun. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzi naqamu ba'dahu bil balag wal bayan wal jihad hatta ad'ana lahumul mukhalifuna amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan bahasan kita ya terkait kitab Al-Jannatu wan Nar, ya di mana saat ini insyaallah kita akan bersama-sama ini merenungi dan membayangkan sejenak ya tentang surga Allah Subhanahu wa taala, ya tempat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, sebuah tempat yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sedemikian indahnya melampaui segala khayalan manusia. Semoga dengan kita bersama-sama yakni merenungi, mempelajari yakni sifat-sifat surga, yakni maka semakin bertambah motivasi kita untuk menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Yani insyaallah yani pertama di sini penulis itu membahas terkait tentang al-jannatu la mithla laha. Ya sebelumnya sebenarnya penulis itu menulis bahasan khusus terkait tentang ini kekalnya penduduk surga dan kekalnya surga. Kenapa kita lewati bahasannya? Karena sudah masuk bahasan sebelumnya ya terkait tentang kekekalan api neraka. Jikalau kita sudah ketahui bahwasannya pendapat yang mengatakan neraka itu tidak kekal itu pendapat yang tidak ada salafnya dari kalangan para sahabat, ya maka tentu mereka yang berpendapat bahwasanya neraka itu tidak kekal, otomatis mereka akan berpendapat bahwasanya surga itu juga tidak kekal. Ya, dan ini pendapat itu dibantah yakni para ulama ya dan mengatakan bahwasanya pendapat ini tidak ada salafnya, tidak ada pendahulunya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena sudah masuk dalam pembahasan sebelumnya, kita lewati bahasan. Baik, pembahasan yang pertama ya al-jannatu la mithla laha. Ya surga itu tiada bandingannya. Maka sebelum kita memulai ya terkait tentang yakni hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya surga itu tidak ada bandingannya, ya perlu kita camkan terlebih dahulu sebuah premis yang fundamental terkait hal ini, yaitu tidak ada satupun di muka bumi ini atau bahkan yang kita bayangkan, semua kita bayangkan itu tidak ada yang menyamai surga. Tidak ada yang menyamai surga. Kenapa premis ini perlu kita dahulukan? Ya karena sejatinya manusia itu cenderung akan membayangkan sesuatu yang belum pernah dia lihat atau membayangkan sesuatu yang belum pernah dia ketahui atau belum pernah dia dengar sebelumnya. Itu dia akan membandingkan dengan sesuatu yang pernah dia lihat, membayangkan sesuatu yang pernah dia dengar atau membayangkan sesuatu yang pernah dia ketahui. Nah itulah persepsi itu manusia. Oleh karena itulah ya persepsi ini terlebih dahulu yang harus kita bantah. Karena kenapa? Ya karena surga itu berada di dimensi yang berbeda, yang melampaui segala yang dipersepsi indrawi manusia. Yani hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan ya melalui hadis qudsi ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, qala Allah taala, yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dattu li ibadis salihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun.
Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati, yakni manusia. Bacalah, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dalam surah Sajdah ayat 17. Ya, sungguhnya setiap jiwa itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan, yakni untuk mereka dari penyejuk pandangan, yakni matanya. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan sejatinya, sebenarnya pesan di sini Allah Subhanahu Wa Taala berpesan di itu adalah bahwasanya surga ini tidak pernah akan diketahui oleh manusia bagaimananya, sifat-sifatnya itu tidak seperti apa yang pernah kita dengar. Ya, karena dia berada di dimensi yang berbeda. Di sini Allah sembunyikan kenikmatan tersebut untuk manusia. Ya, misalnya dalam hadis yang lainnya, misalnya ya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, yakni qala sahibtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha. Yani aku pernah menyaksikan Rasulullah itu berada di suatu majelis yang menjelaskan sifat-sifat surga sampai selesai. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya Nabi saja itu mengadakan halaqah khusus, yakni majelis khusus yang berbicara hanya mengenai sifat-sifat surga. Dan ini kebetulan saksinya atau jamaahnya itu adalah salah seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadithihi. Ya, setelah Rasulullah itu menyelesaikan yakni pembahasan terkait sifat-sifat surga ini, beliau berkata, fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basar. Ya, kemudian beliau itu tutup kajian itu dengan ungkapan ini, ya bahwasanya di surga itu ya tidak ada sesuatu pun yang pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati, yakni hati manusia. Maka dilanjutkan di sini faqra'u summa qara'a hadhil ayat. Kemudian beliau membaca ayat ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sama dalam surah Sajdah, cuma dibaca ayat sebelumnya. Ya, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka, ya dikarenakan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa menginfakkan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, dan setiap jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari penyejuk pandangan mata mereka. Subhanallah. Ya, bayangkanlah ya sejenak. Ya, jadi segala sesuatu yang pernah kita lihat di muka bumi ini, baik itu gunung yang menjulang tinggi yang begitu gagahnya, ya bagaimana laut yang membentang luas, ya bagaimana bunga yang mekar dengan begitu sangat indahnya, atau kita pernah melihat wajah orang-orang yang kita cintai ketika mereka tersenyum bahagia. Semua keindahan yang pernah kita lihat itu tidak ada bandingannya dengan sehelai pun kenikmatan yang ada di surga. Baik yang kita pernah dengar di muka bumi ini, ya dari suara alam yang begitu sangat indah sekali, kicauan burung yang begitu sangat merdu sekali, atau galak tawa anak-anak kita yang begitu sangat menggemaskan. Semua yang kita dengar yang menjadikan kita bahagia itu tidak ada bandingannya sedikit pun ya dari kenikmatan surga. Ya, dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan ya dari sesuatu yang paling bahagia, yang paling kita inginkan di muka bumi ini, sejatinya semua yang kita bayangkan tersebut tidak akan ada bandingannya dengan kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kebahagiaan, kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini ada batasnya. Ya, kebahagiaan yang kita rasakan itu ada batasnya. Kenikmatan yang kita dapatkan itu ada habisnya nantinya. Ya, tidak ada yang kekal. Akan tapi ketahuilah bahwasanya kenikmatan surga itu merupakan kenikmatan yang mutlak, yang murni, dan dia kekal abadi. Oleh karena itulah ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ya sebelum kita membahas terkait sifat-sifat surga.
Kemudian ya kita masuki pembahasan yang kedua. Di sini penulis itu pertama menjelaskan terkait dengan pintu-pintu surga. Ya sebelum masuk surga ini ada kenikmatan beraneka ragam itu. Ya Rasulullah SAW itu menjelaskan terkait pintu-pintu yang di surga. Ya sebagaimana istana megah. Ya istana megah itu tentu ada gerbang-gerbang yang menjulang tinggi. Ya begitu pula surga itu nanti juga ada pintu-pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang yang beriman, dan malaikat juga masuk ke dalam surga tersebut. Dan malaikat itu dia masuk terlebih dahulu dan nanti akan menyambut orang-orang yang beriman itu dengan perkataan mereka, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya sungguhnya kesejahteraan atas kalian. Ya dengan sebab apa yang kalian sudah bersabar di atas muka bumi, maka sesungguhnya inilah tempat kembali yang begitu sangat baik-baiknya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya pintu surga itu Pak tidak akan dibuka. Ya, kecuali apabila nanti orang-orang beriman itu sudah sampai di depan pintu surga. Ya bisa kita lihat ayat hal ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 73. Hatta idza ja'uha. Ya sampai orang-orang beriman itu ya sampai ke depan pintu surga. Wa futihat abwabuha. Barulah pintu itu nanti akan dibuka. Wa qala lahum khazanatuha. Maka nanti yang menjaga pintu itu akan berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya kesejahteraan atas kalian, berbahagialah kalian pada hari ini, maka masukilah surga sedangkan kalian akan kekal di dalamnya. Yaitu perkataan para malaikat yang akan menyambut orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan bahwasanya surga ini memiliki 8 pintu. Ya setiap pintu itu akan diperuntukkan ya bagi amal perbuatan tertentu atau bagi golongan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengan ciri khas tertentu. Ini merupakan motivasi besar bagi kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dari Abu Hurairah, qala Rasulullah, man anfaqa zaujaini fi sabilillah, man anfaqa zaujaini fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan 2 pasang sesuatu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaujain itu bukan 2 istri Pak. Ya zaujain itu dua pasang. Itu disebutkan, ini ditanya oleh perawi hadis ini tuh ditanya, apa maksud dari az-zaujain? Itu 2 pasang itu dicontohkan oleh perawi itu bakarataini. Ya ada 2 sapi misalnya. Ya pokoknya dua pasang. Ya mau sapi laki-laki atau sapi perempuan atau dirhamain disebutkan, atau dirham atau emas atau dan perak itu diinfakkan di jalan Allah. Yang penting dua pasang di sini. Ya 2 hal. Ada juga yang menafsirkan zaujain itu kan ditafsirkan pertama dirhamain atau dinarain, atau ada yang menafsirkan zaujain ini yahtamil an yuradu bil infaq marrah ba'da ukhra. Jadi maksudnya dia menginfakkan pertama kali kemudian dilanjutkan dengan infak yang kedua dan seterusnya. Nah itu makna dari zaujain, senantiasa berinfak. Jadi ada 2 tafsiran dari az-zaujain. Pertama, kita menginfakkan di jalan Allah itu 2 pasang sekaligus, ya mau emas mau perak, ya mau 2 sapi atau 2 unta, begitu seterusnya. Atau maksudnya adalah berinfak terus menerus, mengikuti infak sebelumnya. Nah itu makna dari az-zaujain. Waman anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya nanti ini akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun. Wahai hamba Allah, ini merupakan kebaikan. Atau ada yang menafsirkan khairun itu ini merupakan sesuatu yang paling bagus yang diberikan kepada kalian. Faman kana min ahli shalah
du'iya min babis shalah. Barang siapa yang termasuk dari ahli salat, maka akan dipanggil dari pintu as-shalah, yaitu nama pertama, yakni al-babu, yakni as-shalah. Siapa yang akan dipanggil dari bab as-shalah? Yakni ahli salat. Siapa itu ahli salat? Orang-orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya tepat waktu. Ya, karena itu amalan yang paling baik. Hanya itu saja, tidak itu saja, tapi dia menjaga kekhusyuan salatnya. Ya, dia datangkan semua rukun-rukun, syarat-syarat sah wajibnya, yakni sunnah-sunnah salatnya itu dia datangkan semua. Cukup itu? Tidak sampai di situ, karena itu merupakan kewajiban, Pak. Ya, tidak seorang itu dikatakan ketika mengerjakan kewajiban dari ahli salat. Ya sudah, namanya wajib ya harus dikerjakan. Belum dia menjadi ahli salat. Kapan dia menjadi ahli salat? Ya ketika dia al-iktsar, yang memperbanyak salat sunnahnya. Nah, itu dia dikatakan dia ahli salat. Karena kewajiban sudah, kalau wajib udah nggak ada alasan kalian meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, kapan dia menjadi ahli salat spesialis yang benar-benar menjaga sholat? Ketika dia memperbanyak sholat sunnahnya, seperti sholat sebelum qobliyah dan ba'diyahnya, sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Dia tambah lagi sholat sunnah itu dengan sholat malamnya. Ya, makanya dikatakan dalam surah Sajdah tadi kan, tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya, lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka di malam hari. Karena apa? Beribadah, melakukan sholat. Nah, ketika seorang memperbanyak sholat sunnahnya dan menjaga sholat wajibnya, ketika itulah dia dikatakan dari ahlu as-shalah, yang akan dipanggil dari pintu yakni as-shalah. Maka di sini motivasi besar bagi kita untuk menjaga sholat, yakni sholat kita, dan memperbanyak sholat sunnah kita. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Bab yang kedua, yakni bab al-jihad. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, mujahid fi sabilillah, dan ini merupakan yakni keutamaan yang besar bagi para mujahid, dan tidak bisa kita bantahkan. Ya, namanya mujahid ini merupakan ibadah yang paling tinggi dalam Islam. Maka dia ada khusus pintunya. Yani bab, yani al-jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Nah, ini yang ketiga, yani bab ar-rayyan, yaitu barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu yani ar-rayyan, yakni puasa. Di sini juga bukan hanya puasa wajib saja. Ya, Ramadan itu udah wajib dilakukan. Ketika seorang berpuasa 30 hari penuh di bulan Ramadan, dia belum termasuk ahli yakni as-siyam. Akan tapi dia juga memperbanyak puasa sunnah, yakni sunnahnya. Yaitulah dikatakan dia ahli yakni as-siyam. Ini keutamaan kita berpuasa. Yakni berpuasa ini merupakan yakni ibadah yang sangat agung, yang pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian dikatakan wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Yang barang siapa yang termasuk ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu as-sadaqah. Yang dari pintu sedekah itu namanya keempat bab, yakni as-sadaqah. Dalam satu hadis disebutkan 4 pintu surga. 4 pintu surga. As-sadaqah di sini juga bukan maksudnya zakat saja, zakat yang wajib bukan. Ya, tapi makna sedekah ini memperbanyak juga sedekah, yakni sedekahnya. Yang memperbanyak sedekah sunnahnya terutama, maka dia dijadikan ahli yakni sedekah. Ini 4 pintu surga yang Rasulullah SAW sebutkan dalam satu hadisnya. Sedangkan di sini kan dikatakan apa? Tadi surga memiliki 8 pintu. Apa Ustaz yang 4 pintu lah? 4 pintu lagi. Nah, di sini para ulama itu berbeda pendapat dalam menentukan 4 pintu, yakni pintu surga ini. Akan tapi yang jelas dalilnya itu saya akan bawakan yang jelas saja dalilnya. Yakni ada pintu yang kelima yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, itu namanya yakni babul aiman namanya, Pak. Babul aiman itu pintu kanan. Ya, untuk siapa ini dikatakan para ulama babul mutawakkilin. Ini orang-orang yang bertawakal. Ini apa hadisnya? Hadisnya, ya Muhammad,
adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi min babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu yang tidak dihisab. Nah ini dia 70.000 golongan yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Itu dari di mana dia dimasukkan? Min babil aiman, dari pintu kanan, min abwabil yani jannah, babul aiman. Dikatakan para ulama, apa itu babul aiman? Babul mutawakkilin. Itu orang-orang yang bertawakal. Karena apa? Karena syarat seseorang itu bisa masuk dari 70.000 golongan ini adalah la yastarqun wa la yaktaun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, dia tidak meminta diruqyah, dia tidak melakukan pengobatan dengan cara kay, dan dia benar-benar bertawakal kepada Tuhan mereka. Nah, ini syarat bisa masuk ke bab al-aiman. Itu pintu yang kelima. Kemudian pintu yang ke-6 yang disebutkan para ulama, bab al-bir al-walidain. Babul bir al-walidain, bab berbakti kepada kedua orang tua. Apa dalilnya? Dalilnya al-walidu awsatu abwabil jannah. Al-walid dari hadis al-walidu yani awsatu abwabil jannah. Ya, orang tua kalian itu merupakan pintu surga yang paling tengah. Merupakan pintu surga yang paling tengah. Ini bab albir al-walidain. Ya, penting kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Bayangkan, Allah memerintahkan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melakukan kesyirikan. Setelah itu diiringi dengan apa, Pak? Dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan berbakti kepada orang tua. Ya, maka tentu ya kita semua di sini mengharapkan ini agar kita itu jadikan orang tua ini sebagai pintu surga, yang pintu surga kita. Ya, bagaimanapun kesalnya kita dengan orang tua kita, yang bagaimana marahnya kita dengan orang tua kita, ingat Pak, ya, kita berbakti dengan orang tua kita itu merupakan pintu surga kita. Ya, pernah Abu Hurairah itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Amal apa yang paling utama yang harus aku lakukan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala miqatiha. Ya, lakukanlah sholat wajib itu sesuai dengan waktunya. Ya, tepat waktu, yani waktunya. Jangan sampai ditunda-tunda. Sholat ini jangan sampai ditunda-tunda. Terkhusus yang tidak sholat ke masjid. Nah, sudah, itu aja. Ya, terutama tentu yang wanita. Yang terutama wanita, karena wanita itu tidak ada kewajiban untuk pergi ke masjid. Ya, ada azan itu ditunda, sholatnya sampai nanti itu jangan sampai seperti itu. Ya, kalau laki-laki alhamdulillah yang pergi ke masjid itu insya Allah dia tepat akan waktu dalam menjaga sholatnya. Itu pentingnya kita senantiasa sholat berjamaah di masjid, ya, agar kita masuk nih dalam ini amalan yang paling utama itu as-sholatu ala miqatiha. Kemudian qultu summa ai. Kemudian apa wahai Rasulullah? Yani qala summa birrul walidain. Kemudian barulah berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Summa ai. Kemudian apa ya Rasulullah? Baru apa Pak? Al-jihadu fi sabilillah. Ya, baru jihad. Bayangkan jihad itu diakhirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jihad itu apa? Zirwatu sinamul Islam. Yani puncak tertingginya Islam itu adalah jihad. Akan tapi jihad ini bisa jadi yang terakhir jikalau dibandingkan dengan apa? Dengan ibadah salat dan ibadah berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, ingat itu, ya, kita senantiasa harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian itu pintu yang kelima. Atau pintu yang ketujuh. Keenam. Pintu yang keenam, ya. Ini pintu yang keenam. Kemudian pintu yang ketujuh itu adalah babuz zikri. Bab az-zikri, yakni pintu zikir. Ya, tentunya pintu ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, an Qais bin Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhuma anna abahu dafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhu. Ya, ada salah seorang sahabat bernama Qais. Di sini ayahnya itu mendorong dia untuk
ikut bersama Rasulullah itu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ata alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah Nabi itu mendatangi diriku wa qad shallaitu rakaataini, dan aku telah melaksanakan 2 rakaat yakni salat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala babin min abwabil jannah, mau tidak kalian ya aku tunjukkan ya salah satu pintu di antara pintu-pintu surga? Qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala la haula wala quwwata illa billah. Ini ucapan engkau, la haula wala quwwata illa billah, ya tidak daya dan kekuatan melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita perbanyak, Pak. Maka para ulama mengatakan bahwasanya zikir ini memiliki keutamaan sangat besar, terutama ucapan la haula wala quwata illa billah. Perbanyak ungkapan itu. Bayangkan itu kita perbanyak itu nggak perlu wudu, Pak. Ya, zikir ini luar biasa. Batal wudu kita, malas kita baca yakni Al-Qur'an karena harus wudu lagi. Batal wudu kita, nggak bisa kita melaksanakan sholat sunnah, tapi kita masih bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang merasa berat melaksanakan yakni syariat Islam ini karena sudah banyak ya kepada dia merasa sangat berat untuk melaksanakan syariat Islam, sudah capek dia. Ya karena banyak yang syariat Islam itu datang kepada Nabi mengeluhkan hal tersebut. Ya Rasulullah, inna syara'al Islam qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah begitu banyak pada diriku. Berat aku untuk melaksanakan semuanya. Tunjukkan aku satu hal yang bisa aku berpegang teguh ya dengan amalan tersebut. Apa jawaban Nabi? La yazalu lisanuka ratiban min dzikrillah. Ya senantiasa lisanmu ini yang dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bacakan hadis ini karena ingin menunjukkan bahwasanya zikir itu merupakan amal ibadah yang paling begitu sangat ringan, paling mudah untuk dilakukan oleh seorang manusia. Ya kan, tapi tidak semua manusia yang bisa melakukannya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ketika Anda ketahui bahwasanya tidak semua manusia itu bisa membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya ibadah itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bisa melakukan ibadah, ketahuilah bahwasanya itu bukan kemampuan kita, Pak. Iya, bukan kita yang bisa melakukan ibadah tersebut, tapi apa? Bantuan Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah zikir yang termasuk pintu surga itu apa? La haula wala quwata illa billah. Ya karena diakui bahwasanya semua ibadah yang dilakukan itu tiada daya dan kemampuan melainkan dengan yang bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu yang ketujuh, pintu yang terakhir dikatakan oleh para ulama babut taubah atau bab yakni at-taibin, ya pintu yakni taubat, ya pintu orang-orang bertaubat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Mundhiri dan Al-Haythami dengan sanad yang bagus. Lil jannati thamaniyatu abwab, ya di surga itu ada 8 pintu. Sab'atun mughlaqatun, ada 7 pintu itu tertutup. Pintu itu tertutup, 7 pintu itu tertutup. Wa babun maftuh, dan ada 1 pintu yang senantiasa terbuka. Litaubah hatta tatlu asyamsu min nahwihi, ada pintu yang senantiasa terbuka, yaitu pintu yakni taubah, ya sampai nanti matahari itu terbit dari tempat terbenamnya, baru pintu itu akan ditutup, yaitu pintu yang terakhir, yaitu pintu atau yakni at-taubah, yaitu 4 tambahan saja ya dari hadis yang sudah kita bacakan tadi. Nah, kemudian lanjutan dari hadis yang tadi kita bacakan itu adalah sangat menakjubkan sekali, yang menunjukkan bahwasanya nanti ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dipanggil dari seluruh pintu-pintu yakni surga. Ya, ada hamba-hamba Allah yang akan dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga, yakni surga tersebut, dan dia bebas memilih mau masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya oleh karena itulah ya di situ setelah Rasulullah mengatakan bab as-shadaqah tadi, yakni Abu Bakar itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, apakah ada seseorang yang akan dipanggil ya Rasulullah dari seluruh pintu-pintu tersebut?
Qala na'am. Maka Rasulullah berkata, "Na'am. Wa arju an takuna yani minhum." Dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar termasuk dari orang yang dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga tersebut. Ya, kalau Rasulullah berharap sahabatnya itu yang dipanggil, insya Allah terjadi. Ya, jadi salah satu sahabat yang akan dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ini terbukti, Pak. Yani hadis ini itu terbukti bahwasanya Abu Bakar ini di antara sahabat Nabi yang benar-benar bersemangat, ya benar-benar banyak melakukan amal ibadah dari berbagai macam pintu. Ya di sini tentu ada motivasi bagi kita bahwasanya kita tidak boleh ya mengkhususkan satu ibadah, kita harus berusaha ya untuk bisa menjadi ahli ibadah-ibadah yang lainnya. Harus banyak ibadah yang bisa kita lakukan sebagaimana Abu Bakar itu pernah ditanya. Mungkin saya pernah bawakan hadisnya. Rasulullah itu pernah bertanya ya di depan jamaahnya itu, "Man asbaha minkumul yauma shaiman." Ya, siapa di pagi hari ini di antara kalian yang sedang berpuasa? Faqala Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Ini bukan gaya-gayaan, Pak. Ini karena Rasulullah yang bertanya. Kalau enggak ditanya sama Rasulullah enggak akan jawab Abu Bakar. Ini karena ditanya kan enggak mungkin pada diam semuanya. Rasulullah jawab masa semuanya diam. Nah, ini enggak mau Abu Bakar sampai seperti itu. Maka dijawab, "Ana ya Rasulullah." Ya, kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Man tabi'a minkumul yauma janazatan?" Barang siapa yang mengiringi jenazah kaum muslimin yakni pada hari ini. Abu Bakar lagi menjawab, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Ya, kemudian ditanya lagi, "Man at'ama minkumul yauma miskinan?" Siapa yang pada hari ini itu memberi makan orang-orang miskin? Ya, dijawab. Siapa yang jawab? Abu Bakar lagi jawab, "Ana ya Rasulullah." Ya, kemudian pertanyaan terakhir, "Man ada minkumul yauma maridha?" Yani siapa di antara kalian yang sudah menjenguk saudaranya yang sedang sakit pada hari ini? Abu Bakar apa, Pak? Menjawab, "Ana ya Rasulullah." Ini buktinya, Pak. Ya, bahwasanya Abu Bakar itu bersemangat dalam melaksanakan kebaikan. Dan ini bukan hanya Rasulullah saja yang mengakui hal tersebut. Umar itu ketika melihat Abu Bakar itu udah nyerah dia, Pak. Ya, saya nggak akan bisa ngalahkan Abu Bakar. Kapan itu terjadi, Pak? Waktu perang Tabuk. Ya, waktu perang Tabuk ini kaum muslimin ini tertimpa kemiskinan yang begitu luar biasa. Ya, sedang dalam masa paceklik yang luar biasa ini ketika perang Tabuk ini, apalagi mendengar pasukan Romawi itu akan menyerang kaum muslimin. Ya, maka Rasulullah harus menyiapkan pasukan. Kemudian Rasulullah menganjurkan untuk seluruh sahabat yang kaya raya itu untuk membantu kaum muslimin menyiapkan persiapan untuk melaksanakan perang. Ya, ini Abu Bakar udah senyum-senyum ini ketika mendengar Rasulullah itu menganjurkan orang-orang kaya untuk bersedekah. Ya, Rasulullah itu Umar ini senyum-senyum dalam hatinya ini ketika mendengar hal tersebut. Karena apa, Pak? Karena sedang banyak rezekinya pada waktu itu. Wah, sangat senang sekali dia. Dalam hatinya itu, saat ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena kan semua banyak nih. Sedang dalam masa paceklik nih, sedang kemiskinan banyak di antara rakyat Madinah itu pada waktu itu dalam keadaan miskin. Maka Umar pun datang kan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ini setengah hartaku untuk kaum muslimin pergi berperang." Katanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu semisal dengan apa yang aku infakkan?" Katanya Umar. Nah, dikira nggak ada nih yang bisa nih seperti itu. Tiba-tiba Pak Abu Bakar datang. Ya, Abu Bakar datang kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini semua hartaku. Ya, aku berikan untukmu untuk engkau gunakan. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah tentu bertanya, "Fama abuqaita lahum fama abuqaita li ahlika?"
Ya, kemudian Abu Bakar menjawab apa? Abqaitu lahum Allah wa rasuluhu. Aku sisakan untuk keluargaku untuk Allah dan Rasulnya. Ya, waktu mendengar Pak jawaban itu, maka Umar pun berkata, ya la asbikuhu ila syai'in abadan, katanya. Ya, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar setelah ini selama-lamanya. Ya, begitulah Abu Bakar. Ya, makanya ketika para ulama al-tafsir itu mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayujannibu hal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang paling bertakwa itu akan dijauhkan itu dari api neraka, yaitu orang yang menginfakkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini ayat dikatakan para ulama ahlu tafsir li Abi Bakrin. Ayat ini untuk Abu Bakar. Ya, karena apa? Ya karena faktanya memang seperti itu. Abu Bakar itu nggak takut, dia mengeluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Umar itu masih mikir-mikir loh, Pak. Ya, masih mikir-mikir, setengahnya itu benar. Nggak ada salahnya. Nggak salah orang itu meninggalkan harta untuk keluarganya. Ya, tidak bisa kita salahkan Umar, dan itu benar. Ya, karena apa? Ada dalilnya kita meninggalkan keluarga kita itu dalam keadaan tidak meminta-minta kepada manusia, itu merupakan suatu kebaikan. Kita tinggalkan keluarga kita dalam keadaan kuat. Hartanya itu merupakan suatu kebaikan. Benar dilakukan Abu Bakar, tapi benar dilakukan Umar, ya tapi Abu Bakar itu lebih dari itu kalau untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah ya seorang sahabat ini akan dipanggil ya dari pintu surga yang 8, dan dia bebas untuk masuk ke pintu manapun yang dia inginkan. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang kuat, yang mampu untuk melaksanakan ibadah ya dari berbagai macam pintu-pintu, sehingga kita bisa dipanggil dari pintu-pintu yang kita inginkan. Ya, meskipun demikian, di sini penulis ingatkan kita, Pak. Penulis kitab ini mengingatkan kita ada satu amalan yang bisa menjadikan pintu-pintu surga terbuka, yakni untuk kita. Dan ini perlu kita ingat. Ya, ada satu amalan yang apabila kita rutinkan, ya senantiasa kita ingat, ya kita harap, insyaallah pintu surga itu akan terbuka untuk kita. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda fayablugh alwudu. Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, ya melaksanakan rukun-rukunnya, yakni wajib-wajibnya, ya semuanya, enggak ada yang tertinggal. Ya, jadi wudu itu enggak boleh asal-asalan. Ya, wudu itu kita harus serius sebagaimana kita melaksanakan sholat, nggak boleh tergesa-gesa ya dalam melaksanakan wudu. Karena apa? Dalilnya itu kan fayablugh al-wudu. Maka dia sempurnakan wudu, yakni wudunya. Dia sempurnakan wudunya, summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Ya, setelah dia baca syahadat tersebut, maka nanti pintu-pintu surga yang 8 itu akan dibukakan, dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang akan dia kehendaki. Ya, jadi penting ya bagi kita itu untuk senantiasa membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun tambahan, ya Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Itu para ulama berbeda pendapat terkait hadis tambahan di sini. Yang jelas ya kita penting untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jangan kita dilupakan. Semoga dengan amalan ini ya pintu-pintu surga itu bisa terbuka. Kemudian penulis di sini membawakan hadis terkait tentang ukuran pintu surga. Ya, ukuran pintu surga. Di sini ada 2 hadis yang sepertinya bertentangan.
Ya, apa itu hadisnya? Di sini dibawakan oleh penulis. Pertama dari riwayat Imam Muslim. Ya, dari Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhu disebutkan, wa laqad dzukira lana annama baina misra'ain min masari'il jannah kama baina arba'ina sanah. Ya, antara dua pintu, masra itu daun pintu yang paling jauh, yaitu masra itu daun pintu yang paling jauh. Jadi di antara daun pintunya surga itu adalah sejauh perjalanan 40 tahun. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dikatakan bahwasanya di antara pintu surga itu jaraknya daun pintu ke pintu yang lainnya itu adalah 40 tahun. Ya, kemudian ada hadis yang kedua di sini dibawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, innama bainal misra'ain min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar." Ya, sungguhnya di antara dua daun pintu surga itu seperti jarak antara Makkah dan Hajar, au kama baina Makkah wa Busra. Atau seperti yakni sejauh yakni Makkah dan Busra. Ya, Hajar itu Qatar atau Bahrain, Pak. Hajar itu Qatar atau Bahrain saat ini. Kalau Busra itu di bagian selatan negeri Syria. yakni antara Makkah yakni atau Qatar atau Bahrain, yakni antara Makkah atau dengan Syria. Saya coba cari ya jaraknya. Itu kalau antara Mekkah dan Busra itu sekitar jarak 1.500 kilometeran. Ya, 1.500 kilometeran. Ya, antara Mekkah dan Hajar itu 1.400 atau 1.300-an. Ya, kalau dihitung dari Mekkah atau dari Jeddah. Ya, atau dari Jeddah itu ke Qatar atau Bahrain itu 1.300-an, hampir serupa. Nah, di sini tentu kita akan bingung di sini. Ya, yang tadi hadis pertama itu 40 tahun. Ya, besar pintu, pintunya perjalanan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Rasulullah itu menggunakan jarak perjalanan atau jarak negeri? Karena pada waktu itu mereka paling tahu hal itu ya, karena mereka pergi berdagang. Ya, mereka berjalan itu ke sana itu membawa barang dagangannya, itu yang mereka ketahui. Jarak Makkah dan Hajar Busra itu nggak perlu diberitahu 1.300, 1.200, mereka tahu. Ya, berapa lama perjalanan ke sana. Makanya digunakan itu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kok ada sepertinya kontradiksi. Nah, di sini Imam Son'ani itu menjelaskan itu tidak ada kontradiksi sama sekali dalam hadis ini katanya. Ya, karena apa? Karena kita ketahui bahwasanya pintu surga itu ada berapa, Pak? Ada 8 pintu pintu surga. Bisa jadi ya setiap pintunya itu berbeda-beda besarnya. Ya, jadi hadis yang pertama, siapa tahu Rasulullah itu menjelaskan tentang pintu surga yang khusus. Ya, nggak tahu kita namanya apa pintu surga tersebut. Ya, bisa jadi Babul Aiman. Ya, bisa jadi Babul Aiman. Kenapa demikian? Ya, karena para ulama melihat hadis. Ya, inna ma bainal misra'aini fil jannah masirah arba'ina sanah wa la ya'tiyanna alaihi yaumun wa innahu lakadhiz. Ya, sungguhnya antara dua pintu itu 40 tahun perjalanan. Dan nanti pada suatu hari nanti pintu itu akan penuh sesak katanya. Nah, mereka kan pikir ini siapa yang penuh sesak ini, kira-kira langsung penuh sesak. Oh, pintul Aiman 70.000 golongan masuk surga. Membawa lagi kan. Ya, setiap satu orang itu akan membawa 1.000 lagi. Yani manusia itu yang penuh sesak. Ya, mereka berijtihad saja. Ya, jadi beda-beda pintu surga itu berbeda-beda, oleh karena itulah redaksi itu berbeda, berbeda-beda datangnya. Yang nggak boleh kita katakan bahwasanya hadis ini kontradiksi dengan hadis yang lainnya. Selama hadis itu sahih, ini kaidah ya, selama hadis itu sahih ya, sesungguhnya perbedaan lafaz itu tidak menjadikan hadis itu saling bertentangan. Ya, kita saja yang tidak bisa menyikapi pertentangan yang ada dalam perbedaan lafaz tersebut. Ya, kemudian juga yang bisa kita ambil pelajarannya di sini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ya selama ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu kepada kita dan hadisnya itu sahih, maka kita harus imani, kita harus yakini. Ya, kemudian yang kedua,
bahwasanya ketika Rasulullah menjelaskan arba'ina sanatan au baina Makkah wa Hajar au baina Makkah wa Busra, itu sejatinya Rasulullah ingin mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya surga itu begitu sangat luas sekali. Ya, pintunya saja sudah sebesar itu. Jadi jarak-jarak itu hanya menunjukkan luasnya, yakni agungnya, yakni surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga tidak perlu ya kita mempermasalahkan terkait apa? Terkait ukuran, yaitu detail ukurannya, ya, atau geografisnya, itu nggak perlu kita permasalahkan seperti itunya. Yang perlu kita ingat bahwasanya pintu surga ini begitu sangat luas sekali. Ya, Allah berikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita bisa masuk ke pintu surga tersebut, itulah yang harus jadi fokus, yakni utama kita. Ya, kita harus bisa menjadi ahli salat, ya kita harus bisa menjadi ahli siyam, ya kita harus bisa menjadi ahli yakni as-shadaqah. Ya, meskipun jihad itu belum bisa kita lakukan, tapi minimal kita berjihad melawan hawa nafsu, yakni nafsu kita. Ya, karena belum ada syarat-syarat jihad yang mengharuskan kita untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita persiapkan dulu jihad ini seperti apa? Kita melawan yakni hawa nafsu kita, untuk kita bisa senantiasa taat yakni kepada Allah yakni Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang harusnya ya kita camkan baik-baik ketika kita yakni mendengar ya terkait luasnya yakni pintu surga. Ya, mungkin yakni itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di pertemuan yang akan datang kita akan membahas ya pembahasan ketiga terkait tingkatan surga dan orang-orang yang akan berada pada tingkatan-tingkatan yakni tersebut. Yani biiznillah taala, yani aqulu yani qauli hadza yani astaghfirullah al-azim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.